Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatikul Umam dari kelas manajemen 5A Pagi, NIM 1803010022. Saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran ini sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Memperkirakan penjualan. Terdapat 4 metode. Yang pertama, metode moving average, yang dimana metode ini menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa datang, atau biasanya peramalan. Metode ini sangat bermanfaat apabila kita dapat memastikan bahwa permintaan pasar akan tumbuh secara stabil untuk beberapa periode mendatang. Yang kedua yaitu metode trend moment. Metode ini menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX untuk mencari nilai A dan B. Yang ketiga, metode perkiraan asosiatif, yang dimana pada umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Dalam hal ini adalah memprediksi jumlah penjualan untuk periode berikutnya. Yang terakhir yaitu metode analisis industri, penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Manfaat dari penyusunan anggaran penjualan ini ada 4, yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi penting berisi membentukkan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Baik, sekarang menuju ke contoh soal anggaran penjualan, yang dimana saya sudah mempunyai data anggaran penjualan untuk bulan akhir Januari 2009 pada PT UMM. Di sini perintahnya yaitu susunlah anggaran penjualan PT UMM untuk bulan Februari 2009 dengan asumsi kenaikan penjualan unit untuk kursi dan meja sebesar 5%. Harga jual kedua produk di bulan Februari akan naik sebesar 10%. Berikut pembahasan contoh soal anggaran penjualan. Pada penjualan barang jadi dalam unit produk kursi, cara menghitungnya yaitu 9.600 ditambah 5%, hasilnya 10.080. 9.600 ini dari data anggaran penjualan akhir bulan Januari 2009 produk kursi, sedangkan 5% dari kenaikan penjualan unit. Pada harga jual produk kursi, cara menghitungnya 5 juta ditambah 10%, hasilnya 5.500.000. 5 juta dari data anggaran penjualan akhir bulan Januari 2009 harga jual produk kursi, sedangkan 10% dari kenaikan harga jual produk di bulan Februari. Setelah menghitung penjualan barang jadi dalam unit dan harga jual, kita menghitung penjualan barang jadi pada produk kursi. Caranya memperkalikan penjualan barang jadi dalam unit dengan harga jual, yaitu 10.080 dikali 5.500.000, hasilnya 55.440.000.000. Cara perhitungan pada produk meja sama halnya dengan produk kursi. Setelah itu kita menghitung total penjualan barang jadi dengan mentotal penjualan barang jadi produk kursi dengan produk meja, yaitu 55.440.000.000 ditambah 38.115.000.000, hasilnya 93.555.000.000. Sekarang masuk pada anggaran produksi, yang dimana anggaran produksi ini anggaran yang disusun oleh perusahaan
untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Kegunaan anggaran penjualan ini yang pertama yaitu untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk yang dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Data dan informasi untuk menyusun anggaran produksi yang pertama yaitu jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Hal ini karena dapat diperoleh dari anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, jumlah persediaan barang jadi awal periode. Jumlah persediaan barang jadi di awal periode adalah estimasi persediaan barang jadi yang tersisa dari periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin menghindari terjadinya kondisi stock out, yaitu di mana perusahaan tidak memiliki persediaan barang ketika perusahaan memperoleh order pembelian dari pelanggan. Kebijakan anggaran produksi ini ada dua, yaitu kebijakan stabilitas produksi dan kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Yang dimana kebijakan stabilitas produksi ini kebijakan untuk beroperasi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Sedangkan kebijakan stabilitas tingkat persediaan dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periodenya. Contoh soal anggaran produksi. PT Bunga sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil. Untuk bulan Agustus 2008, PT Bunga memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PT Bunga juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Terdapat data penjualan dan persediaan boneka unyil sebagai berikut yang di dalam tabel. Sekarang masuk pada pembahasan contoh soal anggaran produksi. Pada tabel anggaran produksi terdapat item-item seperti penjualan, persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal barang jadi, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Pada penjualan unit, persediaan akhir barang jadi, dan persediaan awal barang jadi, kita tinggal memasukkan angka pada data yang sebelumnya sudah kita punya. Pada penjualan 8.000 dan persediaan akhir barang jadi 2.000. Untuk menghitung jumlah barang jadi yang dibutuhkan, yaitu dengan menjumlahkan penjualan dengan persediaan akhir barang jadi 8.000 ditambah 2.000, hasilnya 10.000. Pada persediaan awal barang jadi 1.000, sehingga untuk menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi, yaitu kita mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. 10.000 dikurangi dengan 1.000, hasilnya 9.000. Contoh soal kebijakan tingkat produksi stabilisasi produksi. PT Bangkit Jaya menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama periode triwulan Oktober sampai dengan Desember 2008. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal, dan persediaan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2008. Terdapat pada tabel di bawahnya. Pembahasan contoh soal kebijakan tingkat produksi.
Stabilisasi produksi. Langkah pertama, kita memasukkan angka-angka dari data yang sebelumnya yang sudah diketahui, yaitu pada penjualan dalam unit, persediaan akhir barang jadi bulan Desember, persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Pada penjualan dalam unit bulan Oktober 6.400, November 5.600, Desember 4.000, sehingga di total menjadi 16.000. Pada persediaan akhir barang jadi bulan Desember yaitu 2.000, sehingga totalnya menjadi 2.000. Dan pada persediaan awal barang jadi bulan Oktober 6.000, sehingga total persediaan awal barang jadi yaitu 6.000. Angka selanjutnya kita mentotal 16.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 18.000, masuk pada kolom total barang jadi yang dibutuhkan, masuk pada kolom total. Selanjutnya, pada jumlah barang jadi yang akan diproduksi, kita mengurangi total barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang. Total persediaan awal barang jadi 18.000 dikurangi 6.000 menjadi 12.000. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi bulan Oktober, November, Desember dengan cara total jumlah barang jadi yang akan diproduksi ini 12.000 ini dibagi 3, karena pada PT Bangkit Jaya ini anggaran produksinya yaitu triwulan, sehingga dibagi menjadi 3. Jadi 12.000 dibagi 3 menjadi 4.000. Kita masukkan masing-masing 4.000 ini pada bulan Oktober, November, Desember. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan penjualan dalam unit bulan Desember dengan persediaan akhir barang jadi bulan Desember, yaitu 4.000 ditambah dengan 2.000. Hasilnya 6.000, masuk pada kolom bulan Desember total barang jadi yang dibutuhkan. Setelah itu, untuk mencari persediaan awal barang jadi bulan Desember, yaitu 6.000 dikurangi dengan 4.000, hasilnya 2.000. Selanjutnya yaitu angka pada persediaan awal barang jadi bulan Desember dimasukkan pada persediaan akhir barang jadi bulan November, karena persediaan awal periode berikutnya merupakan persediaan akhir pada periode sebelumnya. Jadi, persediaan awal barang jadi bulan Desember ini sama halnya atau sama dengan persediaan akhir barang jadi pada bulan November. Setelah itu, kita mentotal barang jadi yang dibutuhkan dengan cara penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi bulan November, yaitu 5.600 ditambah dengan 2.000, hasilnya 7.600. Untuk mencari persediaan awal barang jadi pada bulan November sama dengan mencari persediaan awal barang jadi bulan Desember, yaitu 7.600 dikurangi dengan 4.000, yaitu 3.600. Selanjutnya yaitu angka 3.600 pada November persediaan awal barang jadi ini dimasukkan pada persediaan akhir barang jadi Oktober, karena tadi sama halnya persediaan awal barang jadi bulan November ini dengan persediaan akhir barang jadi bulan Oktober. Setelah itu kita menjumlahkan penjualan dalam unit dengan persediaan akhir barang jadi 6.400 ditambah dengan 3.600, hasilnya 10.000 pada total barang jadi yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk pada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi ini adalah anggaran yang dilakukan untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung,
dan anggaran biaya overhead produksi. Yang pertama adalah anggaran bahan baku, di mana terdapat dua jenis anggaran bahan baku, yaitu anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku ini adalah anggaran yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Sedangkan anggaran pembelian bahan baku, anggaran yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Masuk pada contoh soal pemakaian anggaran bahan baku. PT Makmur Sentosa yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76. Pada akhir bulan November 2007, manajemen PT Makmur Sentosa hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Terdapat tabel data anggaran produksi kemeja untuk bulan Januari 2008. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat satu unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan harga satu buah kancing adalah 1.500. Pembahasan contoh soal pemakaian anggaran bahan baku. Pada jumlah produksi barang jadi dan standar kebutuhan bahan baku per unit produk kain dan kancing diperoleh dari data anggaran produksi kemeja untuk bulan Januari 2008. Pada produk kain, jumlah produksi barang jadinya yaitu 2.300, standar kebutuhan bahan baku per unit produk kain 2 meter. Jadi, untuk menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, kita mengkalikan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit 2.300 dikalikan dengan 2. Hasilnya yaitu 4.600. Setelah itu, harga bahan baku per unit produk kain dan kancing ini juga diperoleh dari harga kain katun per meternya adalah pada produk kancing, yaitu satu buah kancingnya adalah 1.500. Pada produk kain, harga bahan baku per unitnya 40.000. Untuk menghitung total biaya bahan baku untuk produksi, kita mengkalikan jumlah kebutuhan bahan baku unit bahan baku untuk produksi dikalikan dengan harga bahan baku per unit. 4.600 dikalikan dengan 40.000. Hasilnya 184 juta. Perhitungan ini berlaku juga untuk produk kancing, sama. Jadi pada produk kancing total biaya bahan baku untuk diproduksinya yang didapatkan yaitu 27.600.000. Yang kedua yaitu anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu apa? Tenaga kerja langsung itu yang terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa langsung, maksudnya itu. Sedangkan yang tenaga kerja tidak langsung yaitu tidak langsung atau karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Contoh soal anggaran tenaga kerja langsung. Pada soal, PT Makmur Sentosa menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Tabel ini adalah data anggaran produksi kemeja untuk bulan Januari 2008. Produksi kemeja ini dilakukan dua departemen. Yang pertama yaitu departemen penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Yang kedua yaitu departemen pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu kemeja. Honor untuk pegawai departemen pengemasan per jamnya sebesar 4.800. Pembahasan contoh soal tenaga kerja langsung.
Pada Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan terdapat item seperti jumlah produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, jumlah tenaga kerja langsung, upah per jam, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung setiap departemen. Pada Departemen Penjahitan, jumlah produksi 2.300 diperoleh dari tabel sebelumnya, yaitu anggaran produksi kemeja untuk bulan Januari 2008. Untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, ini pada soal kan waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. 6 menit ini kita jadikan jam dulu. Jadi 6 dibagi dengan 60 hasilnya 0,1. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah tenaga kerja langsung, kita tinggal mengkalikan saja jumlah produksi dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. 2.300 dikalikan dengan 0,1, hasilnya 230. Untuk upah per jam ini sudah diketahui pada soal, yaitu untuk Departemen Penjahitan 6.000, sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 4.800. Sehingga untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan ini, kita mengkalikan jumlah tenaga kerja langsung dengan upah per jam, yaitu 230 dikalikan dengan 6.000, hasilnya 1.380.000. Untuk Departemen Pengemasan, perhitungannya sama dengan Departemen Penjahitan. Namun pada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan dibutuhkan 3 menit, sehingga 3 menit ini dijadikan jam dulu. 3 dibagi 60 hasilnya 0,05. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja langsung, yaitu mengkalikan jumlah produksi 2.300 dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,05, hasilnya 115. Upah per jam ini sudah diketahui pada soal, yaitu 4.800, sehingga untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan, kita mengkalikan jumlah tenaga kerja langsung dengan upah per jam. 115 dikalikan dengan 4.800, hasilnya 552.000. Untuk menghitung total biaya tenaga kerja langsung, kita menjumlahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan. 1.380.000 ditambah dengan 552.000, hasilnya 1.932.000. Anggaran biaya overhead produksi yang dimana dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada cost object. Biaya tetap yaitu biaya nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah atau masih tetap sama seiring dengan perubahan yang terjadi pada cost object sampai relevant range. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Manfaat anggaran biaya overhead produksi yang pertama yaitu menentukan harga secara tepat. Biaya ini dihitung dan dimasukkan dalam penentuan harga supaya tidak terjadi kerugian. Yang kedua yaitu mengetahui rincian alokasi biaya. Untuk mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang dikeluarkan, sehingga pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana. Yang ketiga yaitu mengawasi pengeluaran biaya. Untuk mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang dikeluarkan, sehingga pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana. Contoh soal anggaran biaya overhead produksi. Berikut ini adalah biaya overhead yang diperkirakan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2008. Yang pertama, biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 4 juta per bulannya. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dibagi secara rata. Yang kedua, biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar 1.000 per jam.
Yang ketiga, biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Keempat, biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah 3.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 4 juta dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi 60% dan 40%. Yang kelima, biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 5 juta per bulannya dialokasikan ke dua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Tabel ini adalah alokasi biaya overhead untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan bulan Januari 2008. Masuk pada pembahasan contoh soal anggaran biaya overhead produksi. Kita memasukkan angka-angka ini dengan melihat soalnya juga. Yang pertama, biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 4 juta per bulannya. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dibagi secara merata. Jadi 4 juta ini kita bagi menjadi dua. Di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan masuk pada biaya gaji supervisor di fixed atau fixed cost karena produksi tetap. Selanjutnya biaya perawatan mesin. Di biaya perawatan mesin ini ada dua, variabel dan biaya tetap. Untuk biaya tetapnya, untuk perawatan mesin ini sebesar 2 juta per bulannya dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Cara menghitungnya yaitu dengan melihat tabel yang sebelumnya. Pada Departemen Penjahitan jumlah mesin itu ada 5, sedangkan Departemen Pengemasan jumlah mesinnya itu ada 15, sehingga jika ditotal jumlah mesinnya dari Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan itu ada 20. Sehingga untuk menghitung biaya perawatan mesin di biaya tetap dengan cara 5 dibagi dengan 20 dikali 2 juta. Hasilnya yaitu 500.000. Dan untuk Departemen Pengemasan juga sama, tetapi untuk jumlah mesin Departemen Pengemasan ini 15 dibagi 20 dikali dengan 2 juta. Hasilnya yaitu 1.500.000. Selanjutnya untuk menghitung biaya perawatan mesin variabel. Untuk perawatan mesin variabel ini sebesar 1.000 per jam. Kita perhatikan tabel sebelumnya juga. Jumlah jam mesin Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan ini 1.500 dan 2.000. Sehingga untuk menghitungnya yaitu 1.000 dikali 1.500 hasilnya 1.500.000 untuk Departemen Penjahitan. Sedangkan Departemen Pengemasan 1.000 dikali 2.000 hasilnya 2 juta. Selanjutnya yaitu biaya sewa pabrik. Biaya sewa pabrik ini masuk pada biaya tetap sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Jadi dalam tabel sebelumnya itu jumlah luas pabrik Departemen Penjahitan itu ada 1.000 meter dan Departemen Pengemasan itu ada 2.000. Kita totalkan hasilnya yaitu menjadi 3.000. Dan untuk menghitung Departemen Penjahitan biaya sewa pabrik ini dengan cara 1.000 dibagi 3.000 dikalikan dengan 6 juta, hasilnya 2 juta. Sedangkan pada Departemen Pengemasan 2.000 dibagi 3.000 dikali dengan 6 juta, hasilnya yaitu 4 juta. Untuk biaya listrik ini masuk pada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel, biaya listrik ini pemakaian mesin per jamnya adalah 3.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik
untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin, sehingga kita perlu memperhatikan tabel sebelumnya juga pada jumlah jam mesin departemen penjahitan dan departemen pengemasan, yaitu 1.500 dan juga 2.000. Sehingga untuk menghitung biaya listrik variabel 3.000 dikalikan 1.500 hasilnya 4.500.000 untuk departemen penjahitan, sedangkan untuk departemen pengemasan 3.000 dikalikan 2.000 hasilnya 6 juta. Sedangkan biaya tetap listrik ini sebesar 4 juta dialokasikan ke departemen penjahitan dan departemen pengemasan dengan proporsi 60% dan 40%. Cara menghitungnya yaitu untuk departemen penjahitan 60% dikalikan dengan 4 juta hasilnya 2.400.000. Sedangkan untuk departemen pengemasan 40% dikali 4 juta hasilnya 1.600.000. Biaya asuransi, yang dimana biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 5 juta per bulan dialokasikan kedua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Untuk biaya asuransi ini masuk pada biaya tetap. Sebelum menghitungnya, kita melihat tabel sebelumnya terlebih dahulu. Untuk biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan ini ada 1.380.000, untuk departemen pengemasan 552.000. Kita jumlahkan terlebih dahulu, sehingga 1.380.000 ditambah 552.000 hasilnya yaitu 1.932.000. Sehingga kita dapat menghitung biaya asuransi dengan cara untuk departemen penjahitan 1.380.000 dibagi dengan hasil totalnya 1.932.000 dikalikan dengan 5 juta. Hasilnya 3.571.429. Sedangkan pada departemen pengemasan 552.000 dibagi 1.932.000 dikali 5 juta, sehingga hasilnya 1.428.571. Setelah itu kita mentotal pada departemen penjahitan sekaligus departemen pengemasan dari biaya gaji supervisor sampai dengan biaya asuransi, sehingga untuk totalnya departemen penjahitan diperoleh sebanyak 16.471.429. Sedangkan untuk departemen pengemasan totalnya yaitu 18.528.571. Total biaya overhead produksi diperoleh dari menjumlahkan antara total departemen penjahitan dengan total departemen pengemasan 16.471.429 ditambah dengan 18.528.571, sehingga didapatkan hasilnya 35 juta untuk biaya overhead produksi. Setelah kita menghitung dari anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi, kita bisa menyusun anggaran biaya produksi dengan cara memasukkan angka-angka yang sudah diperoleh dari anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi. Untuk biaya bahan baku, kain dan kancing diperoleh 184 juta dan 27.600.000, sehingga di total menjadi 211.600.000. Itu masuk pada subtotal biaya pemakaian bahan baku. Selanjutnya pada biaya tenaga kerja langsung dapat departemen penjahitan dan departemen pengemasan, yang dimana diperoleh 1.380.000 ini departemen penjahitan, sedangkan departemen pengemasan 552.000, sehingga di total menjadi 1.932.000. Masuk pada subtotal biaya tenaga kerja langsung.
Dan untuk biaya overhead produksi, terdapat departemen penjahitan juga dan departemen pengemasan yang diperoleh 16.471.429 dan 18.528.571, sehingga totalnya yaitu menjadi 35 juta. Untuk total biaya produksi ini kita menjumlahkan subtotal biaya pemakaian bahan baku, subtotal biaya tenaga kerja langsung, subtotal biaya overhead produksi 211.600 ditambah 1.932.000 ditambah 35 juta. Hasilnya yaitu 248.532.000. Sekarang kita masuk pada anggaran beban operasi, yang dimana anggaran operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan selain kegiatan produksi. Secara umum, beban operasi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan yaitu beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya seperti gaji waraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, air, dan gas dalam penjualan. Sedangkan beban administrasi, beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya seperti gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, air, dan gas dalam administrasi. Sifat beban operasi. Perusahaan dapat membagi kedua beban operasional menjadi tiga, yaitu beban operasional bersifat tetap, beban operasional bersifat variabel, dan juga beban operasional bersifat semi variabel. Yang dimana beban operasional bersifat tetap ini nilainya tetap sama. Berapapun tingkatnya tetap sama, penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode dalam tingkat penjualan perusahaan. Untuk beban operasional yang bersifat variabel, nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaan. Sedangkan beban operasional yang bersifat semi variabel, jika beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh soal anggaran beban operasi. Pada soal PT Makmur, Sentosa ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi PT Makmur Sentosa. Yang pertama yaitu penjualan bulan Januari 2008 diperkirakan sebesar 600 juta. Yang kedua, gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta. Gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 8 juta. Komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian penjualan masing-masing sebesar 2 juta per bulan. Beban iklan per bulannya sebesar 3 juta, biaya penyusutan peralatan bagian penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya adalah 2 juta dan 1 juta. Beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi adalah 500.000 per bulannya, sedangkan biaya variabel listrik per kilowatt-hour adalah 500. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 1000 dan 1500 kWh. Pembahasan contoh soal anggaran beban operasi. Pada beban penjualan gaji karyawan, pada soalnya yaitu gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta. Jadi gaji karyawan ini masuk pada beban tetap yaitu 5 juta. Dan untuk beban penyusutan kendaraan, bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar 2 juta per bulan. Jadi untuk beban penyusutan kendaraan, beban penjualan, dan administrasi sama yaitu 2 juta.
Untuk beban iklannya hanya masuk pada beban penjualan, yaitu 3 juta masuk pada beban tetap. Untuk biaya penyusunan peralatan, bagian penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya adalah 2 juta dan 1 juta. 2 juta untuk biaya penyusunan peralatan beban penjualan, sedangkan 1 juta untuk biaya penyusunan peralatan administrasi. Untuk biaya listrik, beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi adalah 500 per bulannya. Jadi, untuk biaya listrik beban penjualan dan beban administrasi sama 500 masuk pada beban tetap. Dan untuk beban variabelnya, kita menghitung atau mencari dulu, yaitu dengan cara untuk beban penjualan 500 dikali 1000 hasilnya 500. Sedangkan untuk beban administrasi 500 dikalikan dengan 1500 hasilnya 750.000. Untuk komisi karyawan penjualan ini masuk pada beban penjualan saja. Pada soal komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan, sedangkan penjualan bulan Januari 2008 diperkirakan sebesar 600 juta. Jadi cara menghitungnya yaitu untuk komisi karyawan penjualan 600 juta dikali dengan 1%, hasilnya 6 juta, masuk pada beban variabel. Untuk total gaji karyawan 5 juta, total beban penyusunan kendaraan 2 juta, total beban iklan 3 juta, total biaya penyusunan peralatan 2 juta, total biaya listrik yaitu 500 ditambah 500 hasilnya 1 juta. Untuk total komisi karyawan penjualan yaitu 6 juta, sehingga subtotal beban penjualan yaitu 19 juta. Sedangkan pada beban administrasi, total gaji karyawannya itu 8 juta, total beban penyusutan kendaraannya itu 2 juta, total biaya penyusutan peralatan yaitu 1 juta, total biaya listriknya 500 ditambah 750, hasilnya 1.250.000. Sehingga untuk subtotal beban administrasi ini yaitu 12.250. Selanjutnya untuk total beban operasi kita menjumlahkan subtotal beban penjualan dengan subtotal beban administrasi. 19 juta ditambahkan dengan 12.250, hasilnya 31.250.000.